Jadi kalau ngomong aku diet ya, aku diet dulu. Waktu itu di pemakamannya Likgir, jadi Rahmat Giryadi itu juga dia sutradara juga penulis juga kan dari Jawa Timur juga kan. Waktu itu di pemakamannya Likgir, aku dikenalkan sama Mas Alek itu kan, nyair itu kan, sama Pak Kudiat. Dan Pak Kudiat itu Mas Alek ngomong lah kalau aku nulis naskah gitu kan. Pak Kudiat cuma ngomong gini, ya memang penulis naskah di Jawa Timur, nah itu minor gitu. Tapi kamu harus berani mengambil jalan sunyinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Selamat datang kembali Sobat Berita Jatim bersama Ading di segmen Side to Side Culture Talk. Kali ini Ading sedang bersama seorang yang profesinya ini bisa dibilang cukup langka gitu, ada di Surabaya. Bahkan di Jawa Timur juga jarang nih ada yang memilih jalur apa ya nih? Berarti jalur sunyi nih untuk menghadirkan eksistensinya di dunia yang antah berantah ini. Oke, kita langsung kenalan aja bersama seorang penulis naskah lakon, atau yang kalau agak jarang didengar tuh penulis naskah lakon berarti bisa dikatakan sebagai seorang penulis naskah teater nih, penulis naskah drama bersama Mas Yusril Iza. Halo Mas Yusril. Halo. Selamat siang. Oke, selamat siang Mbak Ading. Kenalan dulu dong Mas Yusril. Oh iya. Mas Yusril ini nama lengkapnya siapa? Yusril Iza, FA. Oke, Yusril Iza FA. Asli Surabaya? Asli Surabaya. Asli Surabaya juga. Kehidupannya juga di Surabaya, maksudnya domisili sekarang di Surabaya ya? Ya, tinggal di Surabaya. Oke, di Surabaya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih, Mas Yusril Iza seperti yang Ading bilang tadi adalah seorang penulis naskah lakon ya, Mas Yusril ya. Udah berapa naskah lakon Mas Yusril yang ditulis? Sementara ini yang sudah diterbitkan ada 3. Yang sudah diterbitkan ada 3. Yang belum diterbitkan ada 100. Wow, luar biasa. Umur berapa sih Mas Yusril? Saya 26. 26 lebih muda daripada aku, teman-teman. Lebih muda daripada aku, tapi dia udah jadi seorang penulis naskah lakon dari Surabaya. Ya. Dan kebetulan di sini Ading membawa beberapa bukunya dari Mas Yusril. Nih ada judulnya Di Seberang Sana, naskah lakon drama. Nih diterbitkan oleh Majelis Sastra Uban tahun 2019. Masih berapa? 3 tahun yang lalu berarti 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kemudian ini ntar dulu. Terus ada yang kedua, ada Lahirnya Kematian. Lahirnya Kematian ditulis tahun, oh nih ada, wow, teman-teman kalau bisa lihat nih, kalau ini bisa di zoom gak sih? Ada juara 3 sayembara naskah lakon Dewan Kesenian Jawa Timur 2018. Gila banget. Jadi seorang penulis naskah yang udah dapet juara dari Dewan Kesenian Jawa Timur, teman-teman, tahun 2018 lalu, 4 tahun yang lalu. Ini naskah pertama, naskah kedua, naskah ketiga? Kalau sebenarnya yang ini naskah pertama yang Lahirnya Kematian. Cuman yang kedua itu Menunggu Badai Reda, aku nggak bawa bukunya. Oh, itu yang udah diterbitin ya? Yang udah diterbitin juga. Itu dapat lomba juga, dapat juara juga? Enggak, cuman nominasi penghargaan sastra Badan Bahasa itu loh. Wow, teman-teman Nene itu ya. Sebetulnya dia tuh down to earth gitu. Tadi ngomong bahwa ini tahun 2018 langsung penulisan naskah dia berarti endeavor yang pertama gitu, dan langsung dapat juara 3. Kemudian selanjutnya ada tadi Menunggu Badai Reda ya. Menunggu Badai Reda, kemudian ada Di Seberang Sana. Terus yang paling baru
Belum diterbitin ini berarti. Belum dong. Oh, yang ada yang 100-an tadi loh yang belum diterbitin loh teman-teman ya. Wow, keren banget nih Mas Yusril. Berarti mulai nulis naskahnya emang tahun 2018. Kalau mulai nulis naskah sih gini sebenarnya. Ini cerita dikit ya. Oh ya nggak apa-apa, cerita banyak juga boleh kok. Enggak, jadi sebenarnya dulu itu waktu di kampus ya. Waktu di kampus itu sama teman-teman itu ada bertiga sebenarnya. Aku, terus Hembing, terus Rizky Amir itu kan. Oke. Terus ada Farid, sebenarnya teman-teman yang lain juga nulis, cuman mereka fokusnya lebih ke aktoran, lebih ke teaternya lah istilahnya kan. Lebih ke panggung lah. Tapi pada akhirnya kan sebenarnya bertiga ini nulis puisi. Oke, kamu juga nulis puisi Mas? Nulis puisi Oh, gitu. Oke. Nah, cuman pada akhirnya karena ketertarikanku di teater gitu kan. Akhirnya di situ karena juga belajarnya otodidak, jadi mulai dari sutradara teater kecil-kecilan ya, teatrikal puisi lah. Jadi dari situ nulis teatrikal puisi kayak gitu, ngubah bentuk puisi itu jadi teks kayak gitu kan, kayak gitu-gitu konsep-konsepnya dalam ranah teks gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya aku lebih nyaman nulis ke naskah drama gitu kan, lebih ke teaternya gitu daripada ke puisi. Nah, meskipun ya juga masih nulis gitu kan. Nah, dari situ akhirnya aku memutuskan yaudah aku coba nulis aja lah gitu kan. Nulis. Nah, terus ketemu juga sama teman-teman itu, sama salah satunya juga Mas Nanang sebenarnya ada kakak kelas lah ya, satu tingkat di atas itu dia juga nulis naskah gitu kan. Nah, nulis naskah pernah juga dipentaskan juga gitu kan. Nah, dari situ mulai akhirnya aku nulis gitu kan. Aku juga waktu itu jadi aktornya di teks di naskahnya dia gitu kan. Jadi aku di situ mulai tertarik nulis ke ranah realis gitu kan, ke ranah naskah-naskah yang konvensional gitu. Jadi aku coba pelajari, aku tulis. Nah, ya seperti itu jadinya. Itu waktu masih kuliah ya? Itu masih kuliah. Kuliah di mana Mas? Di UNESA. Oke, di Universitas Negeri Surabaya. Oke. Jadi waktu mulai belajar nulis, mulai menggeluti dunia penulisan berarti sejak ada di bangku kuliah ya, di bangku kuliah. Terus itu tahun 2018 ini yang naskah ini, yang Lahirnya Kematian ini kan juara 3 nih sayembara. Itu masih kuliah atau udah lulus? Itu masih kuliah. Masih kuliah? Iya. Udah langsung dapat juara? Iya, alhamdulillah. Keren banget loh teman-teman, masih 26 tahun ini contoh pemuda milenial yang apa ya, bisa dibilang geliat di dunia seni, menulis, itu kenceng banget gitu. Nah, aku pengen tahu nih, Ading pengen tahu, sebetulnya ketika sudah nulis ini kan habis dari, aku bisa bilang bahwa milestone-nya dari 2018 ketika nulis Lahirnya Kematian nih, gitu. Terus kemudian dari situ mulai menang, terus kemudian mulai geliatnya lebih menggelora gitu ya mungkin ya. Terus kemudian nulis lagi, dan akhirnya dikenal nih sekarang seorang Yusril Iza dari Surabaya adalah seorang penulis naskah teater. Gitu. Ada nggak sih yang gimana? Yang apa namanya, yang bikin tadi kan udah cerita nih sebetulnya karena memang ada ketertarikan lebih nih dari penulisan naskah. Tapi kenapa sih selain ada ketertarikan lebih, apa yang membuat menulis naskah teater itu jadi lebih menarik gitu menurut Yusril? Sedangkan kita tuh menulis naskah teater nih jarang gitu. Terakhir kalau teman-teman ngikutin dunia seni di Surabaya, di Jawa Timur gitu, penulis naskah keren yang lahir dari Surabaya nih adalah Pak Aku Diat ya, almarhum Pak Aku Diat. Nah, akhirnya setelah Pak Aku Diat ini redup gitu. Ya kan, redup. Kemudian almarhum Pak Aku Diat udah meninggal dunia, kemudian meredup dan lahirlah seorang Yusril Iza yang dikenal gitu sebagai penulis naskah. Ini gimana? Apa yang bikin jadi tek gitu? Oke, aku akan jadi seorang penulis naskah nih. Gitu. Oke. Jadi kalau ngomong Aku Diat ya, Aku Diat dulu. Waktu itu di pemakamannya Likgir, jadi Rahmat Giryadi itu juga dia sutradara juga penulis juga kan dari Jawa Timur juga kan. Waktu itu di pemakamannya Likgir, aku dikenalkan sama Mas Alek itu kan, nyair itu kan, sama ke Pak Aku Diat. Dan Pak Aku Diat itu Mas Alek ngomong lah kalau aku nulis naskah gitu kan. Pak Aku Diat cuma ngomong gini, ya memang penulis naskah di Jawa Timur, nah itu
minor gitu. Tapi kamu harus berani mengambil jalan sunyinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Agak puitis ya. Gimana omongannya almarhum Pak Gudia tadi gimana? Iya. Ini ada di sebuah pemakaman ya, bayangin ini sebentar. Makanya nih aku ini dulu gini. Ini lahirnya kematian biar kelihatan lebih mistis gitu. Gimana? Nih. Iya, Kak Gudia kan ngomong gitu kan. Ya memang penulis naskah drama itu memang minor gitu. Memang jarang yang mau nulis gitu kan, tapi kamu harus berani menempuh jalan sunyinya penulis naskah drama ya, kurang lebih seperti itulah. Wow, gitu ya. Merinding teman-teman gitu, teman-teman gitu. Sobat Berita Jatim. Itu lagi ada di pemakaman. Itu ya. Lagi ada pemakaman, kemudian akhirnya nulis naskah, lahirlah buku, lahirnya kematian. Wah, ini inspiratif banget omongannya Bapak Agudiat. Bapak Agudiat adalah salah satu orang yang sangat kita hargai ya, sangat jadi inspirasi gitu dalam dunia kepenulisan di Jawa Timur. Nah, dia penulis top ya, udah menang sayembara DKJ juga gitu ya, naskah-naskahnya banyak banget gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi tuh, setelah Pak Agudiat gitu ya, meskipun ada banyak sebetulnya yang menulis naskah itu, tapi yang akhirnya konsen nih, memang terus secara kita bisa bilang konsen itu produktif ya. Produktif dan kemudian meyakinkan dirinya sendiri bahwa aku akan menulis naskah gitu ya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya perjalanannya sedikit rumit dan panjang gitu kan. Oke, cerita deh. Tapi gini, setelah aku masuk ke ranah teater, ranah kesenian lah istilahnya, ranah sastra, ranah kesenian gitu kan. Pada akhirnya aku semacam dibukakan khazanah gitu ya. Khazanah berpikir, khazanah pengetahuan juga, bahwasanya ini tidak terlepas dari keluarga juga, bahwasanya sebenarnya gitu kan, dari keluarga aku pribadi gitu kan, itu ternyata mulai dari mbah itu kan dia juga suka nulis. Bukan nulis, tapi dia pemain wayang wong, dia pemain ketoprak gitu kan. Iya gitu kan. Tapi lebih ke tradisi gitu kan. Terus Pak D itu juga pelukis gitu kan. Ibu juga pernah nari gitu kan. Jadi dari ayah pun juga pernah nggarap teater gitu kan. Jadi di ranah keluarga ternyata itu masih ada DNA gitu ya yang itu mengalir di darah seorang Yusril Izzah. Meskipun itu nggak perlu dipercaya 100% gitu kan. Itu dianggap mitos, tapi ternyata ketika aku masuk ke ranah kesenian itu terjadi secara tidak langsung gitu. Dan itu juga pada akhirnya tapi anehnya gitu kan, ketika aku mau masuk kuliah seni misalnya, atau mau berkesenian lebih jauh gitu kan, sempat orang tua itu bimbang gitu, wah jangan berkesenian lah kayak gitu ya. Oke. Ada sedikit reject ya. Iya kayak gitu. Tapi akhirnya setelah tahu aku gimana, jalan aja. Cuman dari situ itu ketika aku tahu, terus dari situ juga dari keluarga itu sudah berhenti lah istilahnya, sudah tidak berkesenian lagi gitu kan. Tapi pada akhirnya aku mencoba untuk gimana ya, kalau misal ini coba aku lanjutkan gitu kan istilahnya kayak gitu. Tapi aku masuk ke ranah kesenian pun itu juga sebelumnya itu nggak terpikirkan sebelumnya, tapi tiba-tiba gitu loh, kok aku suka ke teaternya kayak gitu kan. Waktu itu di awal-awal maba itu kan, waktu Teater Kaki Langit ya di kampus waktu itu bikin pertunjukan, kok menarik kayak gitu kan. Akhirnya sampai sekarang aku memutuskan yaudah aku coba ke ranah kesenian. Sebenarnya ini belum ke ranah penulisan ya. Oke. Seni dulu, teateran dulu nih. Iya kayak gitu waktu itu. Terus seiring berjalannya waktu, karena waktu itu teman-teman di Teater Kaki Langit juga masih belum ada yang menulis naskah kayak gitu kan. Dan akhirnya dulu sebenarnya aku pinginnya jadi aktor gitu kan. Tapi karena kondisi waktu itu komunitas saat itu kan masih belum stabil lah istilahnya kan. Jadi akhirnya yaudahlah aku coba masuk ke ranah penulisan gitu. Masuk ke ranah penulisan,
aku pelajari penulisan itu seperti apa gitu kan. Dan itu akhirnya menarik ini kayak gitu kan, menarik ini menulis kayak gitu kan, menarik aku coba nulis dan akhirnya memutuskan untuk ya udah aku akan menulis naskah drama gitu. Oke, Ya, udah gitu. menetapkan tujuan, menetapkan apa ya, Ya. fate, apa namanya, menetapkan keinginan untuk jadi seorang penulis gitu. naskah lakon. Lakon. Oke. Nah, seperti yang Pak Akudiat bilang tadi, kenapa sih penulisan Pak Akudiat sampai ngomong bahwa menulis naskah lakon itu adalah jalan sunyi gitu. Itu gimana ceritanya? Kenapa Pak Akudiat milih kosakata atau itu kayak idiom itu kenapa? Aku juga belum tahu ya maksudnya apa gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ke sini ke ranah sini, istilahnya teater hari ini kalau menurutku itu lebih berkembang, lebih pesat dari penulisan itu sendiri kayak gitu, dari drama itu sendiri gitu kan. Karena kan makanya ada drama realis, non realis gitu kan, teater tubuh, teater eksperimental, teater seni media baru, macam-macam kan itu kan. Nah, sedangkan peminat pembaca itu lebih meminati naskah-naskah prosa dan puisi kayak gitu kan. Yang itu sudah jelas gitu kan, teksnya ada kalau prosa misalnya kan, kalau prosa ada cerita kayak gitu kan. Tapi kalau puisi kata-katanya yang indah-indah, estetikanya yang oke gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau drama gitu kan, drama selama saya membaca naskah-naskah drama juga itu lebih ke arah kita selalu membayangkan panggung gitu kan. Panggung gimana kayak gitu kan. Jadi baca teks, ini panggungnya gimana. Jadi lebih ke arah akhirnya mungkin ini aku nggak tahu ya kalau pembaca yang lain ya. Kalau cara aku pribadi selalu memikirkan bagaimana nonton pertunjukannya seperti apa sih kayak gitu kan. Jadi akhirnya lebih menarik di pembaca tuh melihat teaternya secara langsung gitu kan, daripada baca gini bingung mungkin ya bagi orang gitu. Awam karena di beberapa naskah teks lakon itu kan lebih cenderung banyak directing teksnya kan, banyak apa sih directing teks tadi apa sih kayak bahasa panggung ya, petunjuk pertunjukan itu kan seperti itu kayak lighting musik kayak gitu kan itu awam kan ya kan bagi pembacanya. Makanya kenapa akhirnya segmen pasarnya pun gitu, pembacanya nih, kita nggak ngomongin segmen pasar ya, terlalu lebar nanti. Tapi pembacanya pun juga akhirnya hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menikmati. Bener, akhirnya seperti itu kan. Oke. Gitu. Jadi karena bisa nggak sih dibilang bahwa karena pembacanya hanya orang-orang tertentu saja, kemudian penulisnya nih enggan gitu. Banyak orang yang lebih enggan menulis naskah lakon karena wah nanti nggak ada yang baca kayak gitu. Mending aku nulis prosa atau puisi seperti katamu tadi. Iya. Apa kayak gitu? Sebenarnya kalau di teman-teman komunitas penulisan sendiri kan mungkin lebih ke ini ya. Ya mungkin karena pengalaman panggung juga minim juga kan. Jadi terkesan bahwasanya kan ada juga yang mengatakan bahwasanya ya drama itu milik orang teater kayak gitulah istilahnya kan seperti itu. Gitu. Seperti itu akhirnya teman-teman yang menulis gitu kan itu lebih ke arah bingung gitu mau menulis drama seperti apa kayak gitu kan, sedangkan nggak pernah ada bayangan panggung gitu kan. Nah itu makanya secara pribadi di beberapa naskah-naskahku di 3 naskahku inilah paling nggak aku menghilangkan kode-kode panggung itu tadi, petunjuk panggung itu tadi aku hapus gitu kan. Aku jadikan gimana caranya naskah ini meskipun itu hanya dialog-dialog gitu kan dan juga narasi-narasi dari narator itu tapi masih berkaitan dengan cerita gitu. Jadi ketika orang membaca naskahku aku berusaha untuk agar pembaca ini tidak langsung orientasinya ke panggung gitu, tapi dia biar mengimajinasikan sendiri seperti membaca prosa kayak gitu. Oh, berarti approach-nya lebih cenderung bahwa naskah lakon yang ditulis oleh Yusril ini lebih apa ya, lebih fluid gitu ya dibaca dibaca oleh orang-orang gitu selain orang-orang teater gitu. Jadi bisa dibaca oleh semua kalangan lah katakanlah kayak gitu. Nah, lagi-lagi ngomongin sepi nih karena di Jalan Sunyi ini selain
sudah ada approach nih ya, udah ada approach nih dari pendekatan-pendekatan yang dihadirkan Yusril di tulisan-tulisannya dia, bahwa Yusril ini mengurangi beberapa kode-kode panggung gitu. Tapi tetap saja gitu, penikmatnya nggak terlalu banyak. Iya. Nggak bisa sangat sedikit gitu ya. Iya. Maksudnya nggak heboh gitu ketika kita ngeluarin buku, puisi, kita ngeluarin prosa tuh langsung. Soalnya euforianya berbeda gitu kan. Berbeda. Karena pun sendiri kalau kita cari nih di pasar gitu ya, kita beli di Gramedia, kita beli di tulisan buku-buku yang tentang naskah lakon nih, penulisan naskah teks lakon ini jarang gitu. Jarang gitu. Itu kan berarti menunjukkan bahwa pembacanya masih sedikit nih Yusril, gitu kan. Pembacanya masih sedikit nih. Sebetulnya ada berapa sih? Apakah itu memang semata-mata karena pembacanya atau memang karena penulisnya sedikit? Kalau itu aku nggak bisa mengatakan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit ya gitu ya. Okay. Cuman itu ya terbentuk dari istilahnya dari sejak lama lah istilahnya kayak gitu kan. Dan itu menurutku gitu kan, ini bukan persoalan banyak sedikitnya, tapi persoalan bagaimana gitu kan, cara misalnya kita sendiri yang misal mengetahui gitu kan, apalagi akademisi sastra lah paling enggak itu kan, pendekatan teks itu harus benar-benar diolah gitu kan, jadi tidak menyisihkan satu genre gitu kan. Jadi itu karena kenapa aku kok bisa ngomong akademisi sastra itu berperan penting kayak gitu kan, karena memang drama gitu kan itu juga bagian dari teks gitu kan. Nah, teks itu juga bagian dari ranahnya teman-teman sastra gitu kan, meskipun tidak semua teman-teman sastra pun harus menulis naskah lakon gitu kan, tapi secara kajian, secara apa gitu kan, itu juga bagian tanggung jawab mereka gitu kan, untuk istilahnya membahas bahwasanya ini naskah itu tidak hanya di panggung, tapi ada di teks terus, karena tidak hanya prosa dan puisi kayak gitu. Jadi makanya yaitu salah satunya juga aku juga berusaha untuk gimana caranya aku tetap nulis naskah dalam ranah konvensional ya, karena secara pribadi kan aku juga akademisi sastra gitu kan. Jadi berusaha untuk bagaimana caranya naskah lakon itu masih dianggap sebagai teks pembacaan yang enak dibaca gitu kan. Meskipun itu pembaca sendiri itu tidak menganggap bahwasanya itu kalau lihat naskah lakon wah pasti ini dipentaskan kayak gitu. Kayak gitu loh. Jadi kalau ngomong mereka istilahnya membaca naskah lakon ini harus kita mencari minatnya mereka gitu kan. Iya, kita kesulitan juga kayak gitu kan. Karena secara hakikatnya bahwasanya kita juga tidak bisa istilahnya tidak bisa menuruti keinginan semua pembaca kayak gitu kan. Kayak gitu. Oke, paham. Berarti sejauh yang ada di Surabaya nih, Jawa Timur, yang Yusril kenal gitu, ada berapa orang sih yang seniman sastrawan yang menulis naskah lakon ini, kalau boleh tahu? Kalau yang sekarang? Ya. Kayak aku sendiri. Nggak usah ngomongin mestilah. Yang lain. Ada apakah itu jadi satu komunitas yang ramai, atau memang mereka bergerak sendiri-sendiri, atau sebetulnya banyak nih yang bergerak sendiri-sendiri tapi nggak ke blow up gitu? Oke. Apakah memang mereka cuma sedikit gitu? Kalau ngomong sedikit sebenarnya tidak gitu kan. Jadi kalau kita mau benar-benar gerilya gitu kan, jadi sebenarnya banyak penulis naskah itu sebenarnya. Nah, apalagi ranah-ranah teater kampus ya. Ranah-ranah teater kampus kalau aku amati sekarang dari mereka pertunjukannya itu mulai dari pakai naskahnya sendiri kayak gitu kan. Dari situ sebenarnya kita bisa lihat kayak gitu bahwasanya penulisan naskah lakon atau naskah drama itu sebenarnya masih ada penulisnya kayak gitu. Jadi tidak hanya beberapa segelintir orang aja kayak gitu kan. Nah, ini yang mungkin gitu kan, yang mungkin sebenarnya kalau memang mau
digerakkan gitu kan, agar istilahnya biar kita bisa saling tukar pikiran lah. Mungkin kita bisa bikin forum sebenarnya, forum penulisan naskah kayak gitu. Dan itu nggak ada masalah sebenarnya, dan itu juga mungkin dari situ ini ide aja ya gitu kan. Ini ide aja. Nah, mungkin dari situ nanti kita bisa istilahnya belajar antara satu dengan yang lain gitu kan. Misal gini, aku lebih ke ranah teksnya, teks sastra, isu-isu sastra gimana gitu kan, atau isu berbicara soal teks-teks sastra lah istilahnya. Lah mungkin Ading dari ranah penulisan secara teknisnya gimana, cara menulis naskah lakon gitu kan. Terus ada yang lain juga, penulis lain, mereka berbicara soal yang lain juga gitu kan. Jadi kan setiap penulis kan punya istilahnya kemampuan nih. Dan juga punya visinya masing-masing kan dalam menulis naskah gitu kan. Nah, mungkin dari situ gitu kan. Dari situ forum itu nanti bisa kita bikin secara giliran gitu kan. Oh, ini yang menjelaskan soal penokohan seperti apa, ini menjelaskan tentang teknisnya seperti apa. Itu ada nggak sih saat ini? Itu nggak ada gitu kan. Oh, nggak ada. Makanya ini ide aja gitu kan. Sebenarnya kalau mau berkumpul gitu kan, akhirnya kan kita kan bisa bertukar pikiran gitu kan. Mungkin itu apa ya yang dibilang sama almarhum aku Diat, bahwa jalan sunyi gitu, karena orangnya penulis naskah ini lebih sering sendiri-sendiri kan. Iya, sebenarnya sepertinya lebih gitu sering kayaknya. Sendiri-sendiri kayaknya. Makanya orang-orang kayak Yusril gini penting sih sebetulnya. Orang-orang yang udah mengikrarkan dirinya menapaki jalan hidupnya sebagai seorang penulis naskah. Dan punya ide dan visi untuk menggerakkan penulisan naskah di Jawa Timur. Iya, meskipun itu sulit gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, dalam arti cita-cita kan itu. Gitu kan, cuma ide aja gitu kan. Tapi memang penting nggak sih menurut Yusril bahwa lini penulisan naskah ini digerakkan gitu? Penting nggak sih kalau kita ngomongin teater kan udah banyak nih teater. Tapi penting nggak sih penulisan naskah ini digerakkan gitu? Sejauh mana pentingnya? Kalau aku yang paling penting pertama itu yang harus kita gerakkan itu adalah pengarsipan. Oh, oke. Itu paling penting ya. gitu ya. Jadi pengarsipan itu sangat penting gitu kan. Jadi pengarsipan itu misal kita sudah berkumpul lah istilahnya, kita bikin forum gitu kan. Forum penulis naskah Jawa Timur misalnya kayak gitu. Nah, secara pengarsipan kita harus gerak terlebih dahulu nih. Kita arsipkan naskah-naskah yang dari pendahulu-pendahulu kita ini seberapa banyak dan apa aja kayak gitu kan. Nah, itu dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan. Nah, itu bisa kita diskusikan, kita bikin semacam acara gitu kan, atau semacam forum diskusi tentang misalnya tokoh Aku Diat, cara proses kreatifnya Aku Diat gimana, nanti ada yang membahas. Terus Giryadi gimana kayak gitu kan. Terus yang lain-lainnya juga gimana kayak gitu kan. Nah, setelah itu kayak gitu kan, setelah itu baru kita masuk ke ranah penulisan kayak gitu kan. Jadi pengarsipan itu penting untuk kita rekam jejak itu tadi loh. Kita tahu gitu kan, bahwasanya di Jawa Timur itu banyak sebenarnya penulis naskah gitu kan. Cuman ya itu tadi jarang yang diketahui orang, dan itu kalau misal secara kita memang mau menggerakkan teater juga secara masif juga gitu kan. Sebenarnya kita nggak kebingungan untuk mau berteater itu pakai naskah apa misalnya, itu nggak kebingungan. Jadi pertunjukan itu nggak hanya sekadar kita ngomongin tentang ayahku pulang. Iya kan? Ya, kayak gitu. Nggak melulu mentasin Hamlet gitu ya. Kayak gitu kan. Jadi banyak sebenarnya. Ya kita tangkap aja gitu kan, dari naskah-naskah penulis-penulis Jawa Timur itu gimana kayak gitu kan. Kalau ini ngomong soal visi teater Jawa Timur misalnya, tapi ini terlalu jauh ya. Saya bukan. Tapi memang gitu sih, gitu kan. Dia visioner banget ya, soalnya Sobat Berita Jatim, jadi udah langsung gitu loh kalau diajak ngomong. Lanjutin. Jadi kayak gitu. Nah, dari situ kan udah kekumpul banyak. Nah, nanti secara pertunjukan, oh ini di teater kampus ini misalnya, atau di teater kampus maupun luar kampus, kita mungkin bisa ngadain festival teater gitu kan. Nah, itu bisa kayak gitu kan, pakai naskah ini gitu kan. Jadi dari mulai naskah lama mungkin ya, entah tahun berapa, 45 atau berapa gitu kan. Sampai sekarang itu mungkin di Festival Teater Jawa Timur itu nanti ada gitu kan. Jadi pertunjukan pakai naskah yang
penulis naskah Asli Jawa Timur. Asli Jawa Timur angkatan 45, terus angkatan 60, angkatan ini sampai sekarang gitu kan. Itu menarik kan sebenarnya kan. Visi kayak yang gitu. luar biasa. Itu akhirnya Kayak yang gitu. membuat itu mungkin ya yang salah satu cara biar penulis naskah teater di Jawa Timur tuh nggak melalui jalan sunyi. Iya, gitu ya. benar, Jadi gitu jalannya lebih ramai, bisa bergotong royong, bersatu padu, membuat Jawa Timur lebih melek naskah lakon kayak gitu kan. Gitu. Jadi kan akhirnya kan ketika mereka ketika penonton gitu kan disuguhi pertunjukan dari ini lo naskah-naskah teater, naskah-naskah dari penulis-penulis Jawa Timur gitu kan. Secara nggak langsung kan mereka kan pada akhirnya kan beberapa entah itu di komunitas teater maupun komunitas sastra maupun di pembaca sendiri pada akhirnya kan penasaran kan. Ini yang nulis naskah siapa? Kok gini kayak gitu kan. Nah, itu kan lah mungkin bisa dipasarkan secara massal gitu kan. Nah, itu kan secara itu kan sirkulasinya kan lebih Jadi kayak jalan kita gitu membentuk kan. ekosistem gitu ya. Lebih bener. sehat untuk Kayak gitu. menaungi teman-teman yang menulis naskah lakon. Benar. Nah, Yusril terakhir nih. Kenapa sih menulis naskah lakon jadi asik dan apa asiknya? Kemudian kasih nih 1-2 kata patah gitu untuk tetap nulis naskah lakon. Buat yang pengen nulis naskah lakon nih ya, buat yang pengen nulis naskah lakon. Bingung aku takut ngono. Tapi ya wis lah. Jadi gini, apa yang membuat asik gitu kan ya? Kalau aku boleh sharing gitu kan. Jadi aku kan terkadang sering ingin pentas gitu kan. Entah itu jadi aktor maupun sutradara gitu kan. Tapi entah itu secara budgetnya maupun secara kuantitas orangnya mungkin nggak mumpuni gitu kan. Pada akhirnya aku pentas sendiri gitu kan. Pentas sendirinya di mana kayak gitu? Di laptop gitu kan. Oke. Di tulisanku sendiri kayak gitu kan. Akhirnya aku pentas sendiri kayak gitu. Nah, itu asiknya di situ kayak gitu kan. Jadi aku bisa merancang pertunjukanku sendiri kayak gitu kan. Jadi meskipun itu belum dipentaskan tapi di kepala itu sudah pentas tersendiri kayak gitu kan. Lah kalau toh misal naskah ini nanti dipentaskan ataupun sutradaranya bukan aku, ya itu terserah kayak gitu kan. Nah, itu asiknya seperti itu kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya sama sebenarnya kalau kita nulis prosa sih, cerpen maupun novel gitu kan. Itu kan asiknya kan kita kayak seolah-olah berada di dunia yang itu berbeda dengan dunia kita kayak gitu kan. Itu kan asik gitu kan sebenarnya. Ya kayak gitulah istilahnya. Ajak dong teman-teman yang Sobat Berita Jatim yang pengen nulis naskah atau gimana tuh biar mereka nggak apa-apa kok nulis naskah gitu. Apa kok nulis naskah. Ajak dong. Oh gitu. Oke, ayo teman-teman. Wah, kayak offline. Nggak, jadi teman-teman yang mau nulis naskah lakon atau yang baru memulai gitu kan, yang baru memulai ingin menulis gitu kan. Aku pikir ya nulis aja kayak gitu kan. Jadi yang selalu aku terapkan adalah belajar gitu, dimana dalam ranah kehidupan ini gitu kan, apapun itu yang kita lakukan itu adalah sebuah proses pembelajaran kita gitu kan. Jadi dari situ ketika kita terus belajar dan belajar, ketika kita jatuh ataupun ketika kita gagal dalam mencapai keinginan kita gitu kan, kita tidak akan merasa kecewa gitu kan. Karena itu adalah proses pembelajaran kita. Lah sama ketika kita mau menulis naskah lakon, ya itu anggap aja proses pembelajaran kita kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya, biar teman-teman yang pengen mulai menulis naskah bisa terus dikembangin keinginannya dan dikejar terus, dan semoga penulisan naskah lakon semakin banyak orang yang menulis naskah lakon semakin ramai dan tidak melalui jalan sunyi lagi. Dunia teater semakin ramai lah istilahnya gitu. Gitu ya Sobat Berita Jatim. Yuk kita ramaikan penulisan naskah lakon di Jawa Timur dan terus berkarya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye.